Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yunita sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Siliwangi. Saya mengajar mata pelajaran IPAS di SMK Nurul Fitri Kabupaten Tasikmalaya pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dengan materi interaksi antar komponen ekosistem. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini diberi kelancaran. Silakan kepada Ketua KR untuk memimpin doanya. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Sebelum berdoa dimulai. Siap, Ibu akan mengecek kesiapan kalian, konsentrasi kalian. Kalau misalkan Ibu bilang tepuk 1, berarti kalian tepuk 1. Kalau misalkan Ibu bilang tepuk 2, berarti kalian tepuk 2. Ibu bilang tepuk 3, 3 kali. Kalau misalkan Ibu tidak bilang tepuk, pada hari ini kita akan membahas tentang interaksi antar komponen ekosistem. Ada yang masih ingat sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Saya, Bu. Iya, Devina. Ekosistem. Ekosistem, betul sekali. Coba, apa yang dimaksud dengan ekosistem, Devina? Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup. Iya, betul sekali. Kemudian sebelumnya kita telah membahas tentang komponen-komponen ekosistem. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan komponen ekosistem? Ayo, siapa? Saya, Bu. Silakan, Risma. Komponen ekosistem terbagi menjadi
makhluk hidup dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengaitkan bentuk-bentuk interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis informasi atau data berbagai sumber tentang komponen dan interaksi dalam ekosistem. Kemudian selanjutnya, peserta didik dapat mengatasi atau mencegah terjadinya masalah ekosistem terkait adanya interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat mempresentasikan laporan pemecahan masalah mengenai interaksi antar komponen ekosistem. Pada pembelajaran hari ini, Ibu menggunakan model PBL. Ada yang tahu PBL apa? Tidak. Model PBL ini adalah problem based learning, di mana kalian ntar akan mencari masalah dan mencari solusi. Nanti Ibu akan menayangkan video dan memberikan gambar. Jadi kalian cari masalah dari video tersebut, kemudian kalian cari solusi dari masalah tersebut. Ya. Nah, pada PBL ini, problem based learning ini ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama yaitu orientasi siswa pada masalah. Berarti kalian ntar akan menghadapi dengan beberapa masalah. Kemudian yang kedua yaitu mengorganisasi siswa untuk belajar. Nah, di sini Ibu ntar akan membagi kelompok ya, di mana dalam satu kelompok itu terbagi ke dalam 5 orang ya. Nah, selanjutnya yaitu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Jadi ntar Ibu akan membimbing ketika kalian berdiskusi ya. Kemudian selanjutnya mengembangkan dan menyajikan hasil. Jadi kalian ntar sudah diskusi, sudah menemukan masalah, sudah menemukan solusinya juga. Kemudian kalian ntar harus mempresentasikan di depan kelas. Itu ya, itu PBL. Kemudian di dalam penilaian pembelajaran hari ini ada 3 aspek yang Ibu tilai. Seperti biasa, yang pertama yaitu penilaian sikap. Awas. Pertama yang ditilai itu sikap. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan. Ibu, kalau keterampilan gimana cara penilaiannya? Ibu lihat ntar pas kalian diskusi bagaimana keaktifan kalian dalam mencari sumber-sumber untuk memecahkan sebuah masalah yang kalian temukan. Kemudian yang terakhir yaitu pengetahuan, di mana ntar pas akhir pembelajaran kalian akan diberikan beberapa soal yang kalian harus isikan gambar, di mana gambar tersebut kalian amati ya. Nah, di sini ada 2 gambar. Bagaimana perbedaan dari 2 gambar interaksi tersebut? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Silakan Teh Nasura. Di depan sudah ada 2 gambar. Gambar ke-1 ada kupu-kupu sama bunga, termasuk ke dalam simbiosis mutualisme, yaitu saling menguntungkan. Gambar kedua ada kupu-kupu sama belalang, termasuk ke dalam simbiosis kompetisi, karena di sana sedang memperebutkan makanan. Betul sekali. Kemudian Ibu juga akan menayangkan sebuah video. Kemudian video tersebut kalian amati, kalian cermati apa saja kejadian-kejadian yang ada di video tersebut. Memasuki awal musim tanam tahun ini, kondisi tersebut seperti yang dirasakan para petani di Dusun Gempol, Desa Growo, Kecamatan Gagal, Bojonegoro.
Hama tikus yang mewabah dan sulit ditanggulangi membuat petani setempat resah. Areal tanaman padi yang mereka tanam justru rusak karena serangan hama tikus yang sulit ditanggulangi sejak tahun benih ini. Kondisi tersebut tak hanya berdampak pada kerugian yang besar akibat terlanjur bercocok tanam. Rusaknya tanaman padi ini juga membuat petani khawatir akan mengalami kerugian yang besar pada musim ini. Kini untuk mengantisipasinya, sejumlah petani berusaha memasang pagar plastik meski upaya ini harus mengeluarkan biaya tambahan yang lumayan besar. Pemasangan pagar plastik di sekeliling area persemaian ini diharapkan dapat mencegah tikus masuk ke area persemaian padi. Sebab Apa saja yang kalian dapatkan dari video tersebut? Kebakaran apa? Kebakaran hutan. Terus apa lagi? Makan tikus. Terus apa lagi? Tidak makan buaya. Oh iya, ada interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup. Selanjutnya, ibu akan membagi kelompok ya. Membagi kelompok di mana kalian ntar akan berdiskusi mengenai video yang ibu tayangkan ya. Nah, ibu akan menyebutkan kelompok dulu ya. Kelompok 1, Teh Tina, Teh Fitriani, Teh Maharani, dan Teh Isma. Itu kelompok 1 ya. Udah duduk bersama kelompoknya? Udah? Iya. Kemudian yang kedua, kelompok 2 yaitu Teh Nisa, Siska, Naila sama Teh Ica. Itu kelompok 2. Kemudian yang ketiga yaitu kelompok 3, Naili, Negina, Ilma, Mama dan Pendi sama Lucy. Selanjutnya kelompok 4, Nurul Apia, Striani, Bella sama Siti Masuro. Ada yang gak
bagaimana cara menggunakan pestisida dengan baik sehingga tidak mengganggu ekosistem yang lainnya. Mungkin dengan menggunakannya sesuai dengan dosis yang sudah tertera di dalam kemasannya. Saya ingin menambahkan bahwa solusi dalam gambar video nomor 1 yaitu tentang hama sawah. Di situ solusinya bukan hanya melalui pestisida ataupun obat ataupun jenis lainnya, yaitu dengan, kan tadi di dalam video sudah dijelaskan dengan obat sudah tidak bisa. Nah, sudah dijelaskan dalam video tersebut yaitu dengan cara memasang jaring dari plastik. Terima kasih Teh Naila. Terima kasih atas tambahannya. Mungkin dari kami ya, mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kemudian selanjutnya kelompok 2. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang interaksi antar komponen ekosistem. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisa Elsafiana sebagai moderator. Saya Siska Promedia. Saya Nisa Sasya. Saya Siska Rahmayani. Mungkin langsung saja. Baik, dalam gambar pertama, jenis interaksinya yaitu simbiosis mutualisme anemon laut dan ikan badut. Keterangannya positif karena keduanya mendapatkan keuntungan. Dan nomor kedua, jenis interaksinya simbiosis kompetisi kudanil dan kudanil. Keterangannya negatif karena keduanya saling memperebutkan makanan atau saling memperebutkan wilayah. Dan untuk nomor ketiga, jenis interaksinya simbiosis predasi, macan dan rusa. Keterangannya negatif karena rusa bisa saja dimakan harimau. Salah satu yang dirugikan salah satunya dan diuntungkan. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Tadi kan katanya pembakaran jerami, bukankah itu mencemari udara? Apakah ada cara lain selain itu untuk? Tentu saja ada. Contohnya yaitu untuk menjadi pakanan sapi dan juga bisa dijadikan kompos setelah jerami itu mengering. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai interaksi antar komponen ekosistem. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Isma Febriana Sipa. Nama saya Vina Ruliatul Arshi. Saya Fitriani. Saya Marani. Langsung saja pada materinya. Yang pertama, kita bisa lihat di sini terdapat ikan anemon laut dan ikan badut. Ini termasuk kepada simbiosis mutualisme. Keterangannya yaitu positif karena keduanya mendapatkan keuntungan. Lalu pada gambar kedua, ini terdapat dua kudanil, yaitu merupakan simbiosis kompetisi. Lalu keterangannya negatif karena tidak menguntungkan salah satunya. Baik, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah cukup? Baik, kalau begitu kami tutup. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
beberapa faktor yang munculnya tikus di sawah, yaitu yang pertama ketersediaan makanan. Contohnya misalkan tanaman padi. Tanaman padi ini menjadi daya tarik utama bagi tikus. Kemudian yang kedua yaitu habitat yang mendukung. Contohnya ada tempat yang lebat dan penumpukan material tanaman itu dapat menyebabkan perkembangbiakan tikus. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga, kondisi lingkungan yang mendukung. Ada beberapa solusi untuk mengatasi masalah ini, yaitu yang pertama penggunaan perangkat di sekitar sawah. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan pestisida yang aman. Itu pestisida harus disesuaikan dengan regulasi yang ada. Kemudian yang kedua yaitu praktek rotasi tanaman. Kemudian yang keempat yaitu peliharaan kebersihan lingkungan di sekitar sawah. Nah, di situ sawah itu harus dibersihkan supaya si tikus itu tidak bersembunyi. Kemudian yang kelima yaitu penggunaan predator alami. Contohnya kucing, anjing maupun burung hantu itu bisa membantu mengurangi populasi tikus. Kemudian yang terakhir yaitu pengaturan sistem irigasi harus ditangani dengan baik supaya mencegah genangan air yang berlebihan. Itu dapat membantu mengurangi tempat perkembangbiakan. Ini ada yang mau menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Tete Guru. Baik, dalam pembelajaran kali ini saya dapat menyimpulkan bahwa diantaranya pertama, pengertian ekosistem. Ekosistem merupakan sebuah fenomena yang disebabkan karena adanya suatu interaksi biotik dengan interaksi abiotik di sekitarnya. Sedangkan pengertian interaksi antar komponen ekosistem adalah interaksi komponen biotik dengan komponen abiotik, interaksi komponen abiotik dengan abiotik, ataupun komponen biotik dengan abiotik. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, di dalam komponen ekosistem terbagi menjadi dua. Pertama, komponen biotik dan komponen abiotik. Pertama ada yang disebut dengan komponen biotik adalah segala sesuatu yang hidup. Sebagai contoh, kita, manusia, hewan, dan tumbuhan. Kedua ada yang disebut dengan komponen abiotik adalah benda mati yang memiliki manfaat atau mendukung pada semua makhluk hidup. Sebagai contoh, udara, tanah, iklim, sinar matahari, dan sebagainya. Selanjutnya, apabila dilihat dari bagaimana cara makhluk hidup tersebut berinteraksi, maka digolongkan menjadi 5, yaitu netral, kompetisi, predasi, simbiosis, dan antibiosis. Pertama ada yang disebut dengan netral. Sesuai dengan istilahnya, interaksi ini tidak mengganggu satu sama lain. Dalam ekosistem, interaksi ini memiliki sifat netral, tidak ada yang menentukan maupun sebaliknya. Contohnya, belalang dengan cacing, capung dengan sapi, dan sebagainya. Kedua, ada yang disebut dengan kompetisi, merupakan interaksi dengan cara saling bersaing, memperebutkan untuk memperoleh kebutuhan hidupnya ataupun kekuasaan. Sebagai contoh, singa dan serigala saling memperebutkan mangsa, kudanil dengan kudanil yang saling memperebutkan wilayah yang didudukinya, sapi dengan kambing yang akan saling berkompetisi memperoleh makanan. Tepuk tangan. Jadi kesimpulannya bahwa interaksi antar komponen itu merupakan interaksi antar komponen biotik dengan biotik, kemudian interaksi antara komponen biotik dengan abiotik, dan interaksi antara abiotik dengan abiotik. Dapat dipahami? Iya. Oke, selanjutnya kita akan melaksanakan refleksi, ya. Apakah pembelajaran kali ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Boleh salah satu dari kalian melaksanakan refleksi dari pembelajaran hari ini. Siapa yang mau merefleksi dari pembelajaran hari ini?
ini sangat menyenangkan karena menggunakan metode yang berbeda seperti multimedia dan juga diskusi kelompok. Dan dalam pembelajaran kali ini juga belajar tentang ekosistem karena materinya disajikan dengan tidak monoton gitu. Iya, betul sekali. Dalam pembelajaran mengenai interaksi antar komponen ekosistem sangat penting karena interaksi antar komponen ekosistem membantu menjaga keseimbangan alam. Jika satu bagian terganggu, itu juga bisa berdampak besar pada ekosistem lainnya. Iya, betul. Terima kasih, Tete. Oke, selanjutnya sebelum pembelajaran ini diakhiri, kita akan melaksanakan tes pengetahuan, di mana tes pengetahuannya ini Ibu udah kirim lewat grup ya, grup WA. Coba kalian lihat di grup WA, kemudian kalian buka dan kalian kerjakan. Gimana, sudah? Gimana, udah? Nilainya pada bagus? Ada yang mendapatkan 100? Coba yang mendapatkan 100. Coba tangan. Oke, hebat ya. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya itu akan mengeluarkan materi sedikit ya. Interaksi antar komponen ekosistem itu merupakan interaksi antara komponen biotik dengan abiotik, kemudian interaksi antara komponen abiotik dengan biotik dan komponen abiotik dengan abiotik. Jadi kedua itu antara biotik dan abiotik itu saling membutuhkan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Nah, di rumah kalian mempersiapkan dan mencari informasi tentang pengertian pencemaran lingkungan dan macam-macam pencemaran lingkungan. Penutup pembelajaran hari ini, silahkan kepada